Halo Rebaners yang cerdas, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Sudahkah kalian makan roti hari ini? Karena kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Gusti Jausahne, ya saya sendiri, Saudah dan Firman Rizdiawan akan membawakan sebuah materi matematika diskrit yang akan sedikit menguras otak Anda. Dan bagi kalian yang terlanjur makan telur dadar yang digoreng dengan minyak bekas, saya sarankan untuk push up terlebih dahulu agar lemak jenuh dan karbohidrat berlebih dalam tubuh Anda berkurang dan sedikit memberikan kesegaran untuk otak Anda. Materi kelompok kami berjudul termodinamika. Ya, karena time is money and time is muscle, langsung saja kenakan handsfree, simetriskan posisi rebahan, minum susu ultra, lupakan mantan, selamat menonton, dan cekidot. Langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu pengertian kombinatorika. Kombinatorika adalah cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek. Solusi yang diperoleh dari kombinatorika ini adalah jumlah cara pengaturan objek-objek tertentu dalam himpunannya. Ya, jadi solusi atau manfaat yang bisa kita dapat dari menggunakan kombinatorika ini adalah kita dapat tahu berapa banyak cara untuk mengatur objek-objek tertentu pada suatu himpunan. Contoh, misalkan nomor plat mobil di negara X terdiri dari 5 angka diikuti dengan 2 huruf. Angka pertama tidak boleh 0. Berapa banyak nomor plat mobil yang dapat dibuat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu paham prinsip dasar perhitungan dari kombinatorika. Yang pertama adalah aturan perkalian. Misalkan ada suatu prosedur atau urutan pengerjaan yang dapat dilakukan dengan 2 langkah yang saling lepas atau tidak bergantung. Jika langkah pertama ada R1 cara dan langkah kedua ada R2 cara, maka prosedur tersebut dapat dilakukan dengan R1 kali R2 cara. Masuk ke contoh 1. Misalkan kita pergi dari kota A ke kota C dan harus melalui kota B. Dari kota A ke kota B ada 3 jalan dan dari kota B ke kota C ada 2 jalan. Ada berapa cara berpergian dari kota A ke kota C yang melalui kota B? Ilustrasi seperti gambar berikut. Penyelesaian dari soal tersebut adalah setelah kita memilih jalan dari A ke B, dari kota A ke B, pilihlah jalan dari B ke C. Misalkan saya pilih jalan dari A ke B adalah jalan pertama, dan dari B ke C saya pilih jalan pertama. Yang tidak tergantung pada pilihan pertama. Dikatakan saling lepas karena tidak tergantung pada pilihan pertama. Misalkan dari A ke B saya tadi pilih jalan nomor 1 dan B ke C, bisa saja saya pilih jalan kedua. Terserah mau pilih jalan 1 atau pilih jalan 2. Dengan demikian, menurut aturan perkalian, banyaknya cara dari kota A ke kota C adalah banyaknya kemungkinan jalan yang kita lalui dari kota A ke B ada 3, dan kemungkinan jalan yang dapat kita lalui dari kota B ke C ada 2 cara. Jadi banyaknya cara adalah kemungkinan dari kota A ke B ada 3 dan dikalikan dengan kemungkinan jalan yang kita lalui dari kota B ke C ada 2. Jadi 3 kali 2 ada 6 cara. Contoh lain silahkan buka pada file PDF kami ya. Terima kasih. Lanjut ke poin 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu aturan penjumlahan. Saya sendiri Saudah dengan NIM 2307019060. Ini maksud dari aturan penjumlahan, yaitu jika kita mempunyai 2 himpunan yang tidak mempunyai unsur bersama atau saling lepas, maka jumlah anggota dari 2 himpunan ini adalah jumlah dari banyak anggota masing-masing himpunan. Jadi cara mencarinya nanti kita tinggal menjumlahkan masing-masing himpunannya. Contoh, ada 2 cara untuk pergi dari Jakarta ke Pontianak, yaitu menggunakan kapal terbang atau kapal laut. Untuk kapal terbang ada 4 penerbangan, dan kapal laut ada 3.
berapakah banyak cara untuk pergi dari Jakarta ke Pontianak? Tadi kan menggunakan dua cara, yaitu dengan udara dan laut. Ini tinggal dijumlahkan. Udara tadi ada 4 dan yang laut ada 3. Bila dijumlahkan hasilnya 7. Maka ada 7 cara yang harus ditempuh. Demikian dari saya. Baiklah, kita lanjutkan untuk materi yang ketiga, yaitu aturan pencacahan. Jika terdapat N buah tempat yang tersedia dengan kejadian 1, banyaknya cara untuk mengisi tempat pertama, kejadian 2, banyaknya cara untuk mengisi tempat kedua, dan kejadian 3, banyaknya cara untuk mengisi tempat ketiga, serta kejadian N, banyaknya cara untuk mengisi tempat ke N. Setelah tempat ke N-1 terisi, maka banyaknya cara untuk mengisi N tempat yang tersedia secara keseluruhan ialah kejadian 1 dikalikan kejadian 2 dikalikan kejadian 3 dan seterusnya. Untuk lebih memperjelas, mari kita perhatikan contoh berikutnya. Seseorang mempunyai 3 kemeja dan 2 celana berbeda. Dengan berapakah carakah orang tersebut dapat menggunakan setelan pakaian? Dapat disimpulkan bahwa untuk kejadian pertama dapat diisi dengan 3 cara dan untuk kejadian kedua dapat diisi dengan 2 cara. Oleh karena itu, banyak cara yang terjadi, yaitu 3 dikalikan 2 sama dengan 6 cara. Sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan salam Rebahaners Indonesia.